Teman-teman sekalian, agama Islam mengajarkan kita agar menjadi orang yang sempurna dalam segala hal. Islam menyuruh kita untuk menjaga kebersihan badan dan jiwa. Kita tahu dalam Islam ada mandi wajib. Diwajibkan mandi di hari Jumat bagi laki-laki, mandi junub bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian juga ada mandi haid dan nifas, ya. Serta ada mandi yang sifatnya sunnah untuk mendinginkan badan, membersihkan badan, sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rasa gerah, keringat. Itu tujuannya untuk memberikan peringatan kalau tubuhmu sedang butuh untuk dibersihkan. Mulut kita pada saat bangun keluar bau yang tidak sedap, tujuannya peringatan agar dibersihkan. Pada saat perut kita lapar, peringatan agar tubuhmu diberikan makanan. Haus, tubuhmu lagi butuh air. Semuanya ditata dengan sistem yang rapi. Dan Islam menyuruh pengikutnya untuk jadi rapi dan bersih. Kalau kita bicara masalah fisik saja, banyak sekali riwayat yang menjelaskan tentang kebersihan ini. Di antaranya tentang penduduk wilayah Masjid Quba di Madinah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lamasjidun ussisa 'alat taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Yang artinya masjid yang pertama dibangun di atas asas ketakwaan karena betul-betul ingin mencari pahala, yaitu Masjid Quba. Nabi SAW begitu tiba di Madinah hijrah, pertama beliau lakukan membangun masjid. Itu lebih pantas kamu sholat di situ, hai Muhammad, ya. Dan di sekitarnya ada laki-laki yang suka bersuci, dan Allah suka dengan orang-orang yang bersuci. Apa maknanya tafsir ayat ini? Kata ulama, di sekitar Masjid Quba, mereka kalau bersuci menggabungkan antara istinja sama istijmar. Istinja itu istilah dalam buku fikih kita, kalau membersihkan diri dengan air. Kalau air tidak ada, kita menggunakan batu, namanya istijmar. Nah, dalam Islam kita pilihan. Kalau ada air ya sudah cukup. Kalau tidak ada air baru pakai batu. Tapi penduduk sekitar Quba menggabungkan keduanya. Mereka sudah cebok dengan air, mereka pakai batu lagi. Dan Allah puji, Allah mengatakan fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di sekitar Quba itu ada orang-orang yang suka bersuci, suka sekali bersih. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Kita tahu juga banyak riwayat, di antaranya Nabi alaihi salatu wassalam, beliau itu pernah satu kali oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu digambarkan. Jadi Ka'ab bin Malik ini kebetulan lagi ada di depan rumah baginda Nabi SAW dan bulan lagi terang, bulan purnama. Kalau kita biasa, kalau teman-teman sudah biasa puasa pertengahan bulan, Ayyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulan, tanggal 13, 14, 15, biasanya bulannya terang, ya, bulan purnama, kalau di Indonesia dikatakan bulan purnama, ya. Nah di bulan ini, tepat pas bulan purnama, Ka'ab bin Malik lagi melihat bulan itu. Indah sekali menurut dia. Dia bilang, saya melihat ke bulan sangat indah. Padahal bulan cuma bulat ada cahaya, tapi Allah buat begitu, sangat indah. Tiba-tiba dia bilang, Rasulullah SAW membuka pintu rumah beliau. Dan beliau selepas mandi, habis mandi, rambutnya disisir dengan rapi ke belakang, menggunakan jubah yang berwarna merah bergaris hitam. Maka aku pun melihat ke arah Rasulullah SAW dan aku lihat bulan itu, aku temukan Rasulullah SAW lebih bagus daripada bulan itu. Karena tampannya, bersihnya. Para sahabat mengatakan kami kalau berada di sekitar Nabi SAW kami temukan bau yang wangi. Sampai terkadang kalau salaman wanginya tertinggal 3 hari. Nabi SAW suka sekali bersiwak. Sampai dikatakan awal yang paling pertama beliau lakukan masuk rumah, bersiwak dulu. Supaya bau mulut interaksi sama orang tidak ada. Dan beliau mengatakan kalau saya tidak beratkan umatku, aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Riwayat lain setiap kali mau wudhu. Selalu ada itu. Pernah ada sahabat, dalam riwayat lain masuk ke dalam masjid, rambutnya acak-acakan, berantakan, ya. Jadi tidak rapi. Kata Nabi SAW kepada para sahabat Nabi yang lain, beritahukan orang ini supaya dia keluar, sisir rambutnya dulu yang bersih, yang rapi, baru dia masuk ke masjid. Dan beliau mengatakan, man kana lahu sya'ar falyukrimhu.
Siapa yang Allah karunia rambut, dia harus menghormatinya, merawatnya. Kita tahu juga dalam Islam ada 5 fitrah yang harus dijaga. Kata Nabi SAW, 5 asas fitrah harus dijaga. Berhubungan dengan masalah fisik. Khitan, potong kuku, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, ya. Ini dan mencukur kumis bagi laki-laki. Ada anjuran-anjuran. Berhubungan semua dengan masalah kebersihan, kerapian. Ya, dan ini banyak sekali tergambarkan di dalam kehidupan. Ini sedikit saya kasih gambaran. Begitu juga dengan kita lihat kalau di akhirat. Coba baca tentang surga. Semuanya keindahan, kebersihan, istana yang luas, pakaian dari sutra, gelang-gelang dari emas, semuanya yang mewah dan bagus gitu. Jadi kita di dunia memang dianjurkan juga untuk bersih. Allah suka dengan orang yang bersih, di akhirat pun begitu. Nah teman-teman sekalian, saya datangkan contoh tadi ini untuk memberikan gambaran kalau Islam memang menyuruh kita selalu bersih secara fisik. Begitu juga bersih secara jiwa. Majelis ilmu seperti ini teman-teman adalah makanan bagi jiwa. Kalau kita lagi lapar, fisik lagi lapar, kita makan nasi, makan buah-buahan, ya, lagi haus minum air. Kalau jiwa bukan itu, jiwa makanannya ilmu. Jadi banyak orang fisiknya kuat, kekar, tapi jiwanya kurus, nggak pernah ada isinya. Jadi kalau dia sakit sedikit, keluh kesah. Ada musibah sedikit, nggak bisa sabar. Karena jiwanya kecil. Tapi kalau orang jiwanya besar, sehat, maka secara otomatis fisiknya bisa ikut. Orang kalau selalu punya ilmu syar'i yang bagus, dia belajar tentang keimanan, tentang akhirat, surga, neraka, nanti fisiknya ikut. Walaupun fisiknya kecil, walaupun fisiknya sakit, walaupun keadaannya miskin, bisa sabar. Karena jiwanya itu. Nah, bagusnya jiwa ini yang akan mengatur juga bagusnya fisik, itu diistilahkan dengan kesolehan. Jadi kalau kita memperbaiki jiwa kita, semuanya baik, jujur, amanah, tanggung jawab, tawakal, yakin, banyak hal-hal yang merupakan sifat jiwa itu, maka dia akan memperbaiki fisik kita secara otomatis. Nah, baiknya jiwa dan fisik ini, itu namanya kesolehan. Sementara lawannya adalah fasik. Fasik berarti orang bobrok, ya, jauh dari kebersihan, jauh dari kerapian, jauh dari baiknya jiwa. Kalau orang jiwanya nggak baik dari dalam, hatinya selalu dengki, iri, hasut, ya. Kemudian penuh dengan was-was, penuh dengan segala macam hal yang bertolak belakang dengan tadi kebaikan jiwa itu. Tidak pernah mau masuk di majelis ilmu, maka fisiknya pun berpengaruh. Nanti akan berpengaruh pada realita fisik itu, ya. Maka ini namanya kefasikan dan Islam melarang itu. Allah pun membuat secara fitrah kita suka dengan kesolehan itu. Jadi misalnya kalau ada orang senyum, ramah, baik, dermawan, ya baik semua, kita mengatakan oh orang ini baik. Memang Islam menyuruh itu. Dan secara fitrah alami juga kita nggak suka dengan orang yang fasik, orang yang kasar, orang yang suka fitnah. Kita juga nggak suka. Dan semua orang nggak suka itu. Berarti memang dasarnya kesolehan itu bagus. Agama juga anjurkan dan disukai oleh Allah, dijanjikan pahala besar, disukai oleh manusia. Dan juga kefasikan itu Allah benci, Allah berikan ancaman banyak dan manusia juga tidak suka. Allah menggambarkan tentang bedanya antara kesolehan dengan kefasikan ini. Contoh misal dalam surah Shad, surah nomor 38 dalam Al-Quran, ayatnya 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Mana mungkin, kata Allah, kami akan berikan kedudukan yang sama antara orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Dan bagaimana bisa kami jadikan orang yang bertakwa, yang patuh, yang halal dinikmati, yang diperintahkan dikerjakan, yang dilarang dijauhi, dengan fujar, orang-orang yang fajir, orang yang fasik, yang jauh dari agama. Jadi Allah bilang tidak mungkin sama, mustahil. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga mengingatkan dalam surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yastawil a'ma wal basir walladzina amanu wa amilus solihati walal musi qalilan ma tadhakkarun. Tidak akan pernah sama antara orang buta dan orang melihat. Orang yang melihat kayak kita alhamdulillah beda dengan orang buta. Orang buta nggak bisa melihat apa-apa.
Walaupun sama-sama hidup, tapi berbeda. Kata Allah, demikianlah perbedaan juga antara orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang yang pelaku pelanggaran atau fasik. Musi itu sama dengan perbuatan fasik. Tapi sangat sedikit kalian mau memikirkan itu.